Kelompok Hamas menjawab usulan Israel dalam proposal terbaru yang diajukan mediator terkait gencatan senjata di Gaza. Militan Palestina itu menekankan tuntutan utama dalam perundingan tersebut adalah penghentian perang. Pihaknya juga menolak anggapan bahwa Hamas melebih-lebihkan soal isu senjata. Dalam pernyataan Hamas pada Rabu 16 April 2025, pihaknya mengatakan tak melihat adanya jaminan nyata untuk penerapan proposal tersebut. Namun pernyataan Hamas itu juga tak memberi jawaban pasti apakah pihaknya menolak usulan Israel atau tidak. Dikutip dari Tribun News, proposal yang diajukan mediator Qatar dan Mesir itu mencakup pembebasan setengah dari sandera Israel yang masih berada di Gaza. Selain itu, gencatan senjata sementara tersebut akan dilakukan selama 45 hari. Nantinya, Israel akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan tempat tinggal sementara. Meski begitu, dalam proposal tersebut, Israel menuntut agar Hamas melucuti senjatanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengunjungi pasukan Zionis yang ada di Gaza Utara. Diketahui kunjungan itu dilakukan pada Rabu 16 April 2025. Tak sendirian, Netanyahu tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dalam kunjungan tersebut. Netanyahu juga terlihat memberikan arahan pada para prajurit IDF. Dalam pernyataannya, Netanyahu berjanji bakal melakukan serangan udara lebih lanjut terhadap warga Palestina di daerah kantong tersebut. Dikutip dari Tribun News, Perdana Menteri Israel itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberi banyak tekanan pada Hamas. Dikatakan Netanyahu, pihaknya ingin membebaskan para sandera yang masih tersisa di jalur Gaza. Di sisi lain, Israel Katz mengklaim bahwa operasi militer yang dilakukan IDF berlangsung intensif. Bahkan agresi itu dinilai bisa menekan Hamas untuk segera membebaskan para tawanan. Rupanya, inspeksi lapangan itu dirahasiakan dengan ketat. Bahkan kunjungan itu tak diumumkan hingga Netanyahu kembali ke Israel. Sandera Israel kembali menagih janji manis yang sempat dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu terungkap lewat sebuah video yang dibagikan Brigade Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina pada Rabu 16 April 2025. Sandera yang tampak dalam rekaman itu adalah Rom Braslovsky, seorang petugas keamanan di Festival Musik Nova. Dalam rekaman itu, Rom menyampaikan pesan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyinggung soal kesepakatan untuk membebaskan para sandera Israel yang masih ditawan di Gaza. Dikutip dari The Jerusalem Post, Rom meminta Netanyahu untuk segera membebaskan dirinya. Ia juga menagih janji Trump yang menyatakan bakal membebaskan semua tawanan lewat sebuah kesepakatan. Pria berusia 21 tahun itu juga mengisyaratkan bahwa dirinya tak dalam kondisi yang baik. Sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds merilis rekaman penyerangan mereka terhadap pasukan Israel IDF. Rekaman tersebut dibagikan lewat kanal Telegram Al-Quds pada Rabu 16 April 2025. Video yang berdurasi 1 menit 28 detik itu menampilkan persiapan pasukan Al-Quds sebelum menembakkan rentetan roketnya ke arah IDF. Diketahui mereka menyasar tentara Zionis yang ada di sebelah timur poros Netzarim. Dikutip dari Palestine Chronicles, operasi itu diketahui dilakukan pada 12 April 2025 lalu. Al-Quds menyasar 3 kendaraan militer pasukan Israel yang tengah beroperasi dengan salvo roket. Selain melesatkan roket, Al-Quds juga berhasil menyita 2 drone quadcopter IDF. Disebutkan pesawat tak berawak itu sedang menjalankan misi intelijen di jalur Gaza Tengah. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa pasukan militernya akan tetap menempati zona keamanan yang dibentuk di jalur Gaza, bahkan setelah operasi militer mereka di Gaza telah berakhir. Zona ini disebut akan menjadi wilayah penyangga untuk melindungi warga Israel dari potensi serangan di masa depan.
Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 April 2025, Katz menyatakan tindakan tersebut sama seperti yang dilakukan IDF di Lebanon dan Suriah. Dalam pernyataannya, Katz menegaskan bahwa wilayah yang telah dibersihkan dan direbut oleh IDF tak akan dikosongkan seperti sebelumnya. Sejak operasi militer dilanjutkan 3 pekan lalu, Katz mengklaim Israel telah menguasai puluhan persen wilayah Gaza. Di sisi lain, Israel juga mengumumkan perpanjangan blokade bantuan kemanusiaan ke Palestina. Blokade tersebut akan diberlakukan selama 6 minggu ke depan. Diungkap Katz, pemblokiran bantuan itu bertujuan untuk memberi tekanan pada Hamas, khususnya untuk mendesak militan Palestina itu agar segera membebaskan sandera yang masih tersisa di Gaza. Pasukan pendudukan Israel IOF melakukan pembantaian baru di kawasan Al-Mawasi Barat Khan Yunis. Bom yang dijatuhkan IOF membakar tenda-tenda para pengungsi Palestina. Api tampak berkobar hebat melalap tenda milik para pengungsi. Dikutip dari Al-Mayadin, 10 orang dilaporkan tewas terbakar dalam pemboman itu. Sedangkan puluhan lainnya dikabarkan mengalami luka-luka. 7 martir termasuk anak-anak kemudian dibawa ke rumah sakit Nasser dengan kondisi tubuh yang hangus. Para warga serta petugas pertahanan sipil Gaza pun saling bahu-membahu untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban. Serangan Israel yang terus-menerus di Gaza memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Seiring dengan itu, Israel juga mengumumkan perpanjangan blokade bantuan ke jalur Gaza. Mereka juga mengebom infrastruktur sipil dan menarget fasilitas medis. Pesawat tempur Israel dilaporkan memecah penghalang suara di atas ibu kota Lebanon Beirut, Rabu 16 April 2025. Namun dikabarkan pasukan Zionis juga melakukan hal yang sama di sejumlah wilayah lainnya di Lebanon. Insiden itu terjadi di tengah ketegangan yang terus berkembang di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, suara ledakan akibat pesawat yang melaju lebih cepat dari kecepatan suara mengguncang Beirut dan wilayah sekitarnya. Ledakan itu pun memicu kecemasan di kalangan warga sipil. Peristiwa ini juga menambah kekhawatiran terkait kestabilan gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024 lalu. Sejak gencatan senjata tersebut diberlakukan, pihak berwenang Lebanon melaporkan lebih dari 1.470 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Selain itu, setidaknya 129 orang tewas dan lebih dari 375 lainnya terluka akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ketegangan terus meningkat seiring dengan adanya pelanggaran yang terus berlanjut.